Bitcoin Strategic Reserve baru aja disetujui oleh Donald Trump. Tapi banyak yang salah paham tentang Bitcoin Strategic Reserve yang diinisiasi oleh Donald Trump melalui Executive Order. Nah, harga Bitcoin malah drop dan banyak orang yang menganggap ini adalah sell the news event dan kecewa dengan Bitcoin Strategic Reserve. Kok bisa? Nah, yuk kita bahas lebih detail di sini. Kenapa harga Bitcoin malah turun? Betul, karena mungkin bisa aja nih jadi sell the news event. Tapi masalah terbesar bukan pada sell the news, masalah terbesar adalah pada liquidity yang nggak ada di market. Bahkan stock market aja juga mengalami bad day dan rata-rata merah. Gain sebelum election juga udah terhapus pada stock market. Jadi nggak cuma Bitcoin dan altcoin aja, tapi stock market juga koreksi. No liquidity, no pump. Dan ingat teman-teman, di Januari 2024, harga Bitcoin juga turun dari 50.000 ke 40.000-an setelah Bitcoin ETF diumumkan. Nah, setelah diumumkan, malah ada FUD dari Grayscale yang menjual Bitcoin-nya karena user pindah ke ETF yang fee-nya lebih rendah. Dan sepanjang tahun 2024, GBTC atau Grayscale menjual lebih dari 412.000 Bitcoin. Jadi, setelah good news dibarengi FUD dan sell the news event, itu menurut saya udah biasa. Tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu. Yang pertama, ini bukan real Bitcoin Strategic Reserve. Nah, Bitcoin Strategic Reserve yang asli bukan yang ditandatanganin oleh Donald Trump. Bitcoin Strategic Reserve yang asli seharusnya ada dalam bentuk undang-undang, bukan perpres. Nah, yang kita tunggu adalah Bitcoin Act 2024 yang dalam bentuk undang-undang. Jadi, Executive Order itu perpres atau peraturan presiden. Sementara Bitcoin Act 2024 ini adalah RUU Bitcoin untuk membeli sebanyak 1 juta Bitcoin dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, apa bedanya antara Executive Order dan Bitcoin Act? Yang pertama, Executive Order adalah instruksi presiden. Sementara Act adalah undang-undang, hukum yang disahkan oleh Kongres. Nah, Executive Order dibuat dan dikeluarkan secara sepihak oleh presiden. Sementara Act atau undang-undang dibuat oleh Kongres, dibahas dan disetujui oleh Kongres hingga ditandatanganin oleh presiden. Nah, Executive Order nggak berkekuatan hukum, bisa dibatalkan. Sementara Act atau undang-undang berkekuatan hukum penuh. Executive Order bersifat sementara aja, Act bersifat permanen, hingga ada hukum baru yang diresmikan melalui legislatif. Apa aja isi Executive Order ini? Nah, Executive Order ini akan menjadikan Bitcoin sebagai reserve asset. Strategic Bitcoin Reserve dimulai dengan Bitcoin yang dimiliki oleh Department of Treasury yang didapat dari hasil sitaan. Nah, Amerika nggak akan menjual Bitcoin-nya sebagai bagian dari Strategic Bitcoin Reserve. Menteri Keuangan dan Perdagangan juga dikasih otorisasi untuk mengembangkan budget neutral strategy untuk mendapatkan Bitcoin tambahan yang nggak membebani membayar pajak Amerika. Kemudian membuat digital asset stockpile yang terpisah dengan Bitcoin Strategic Reserve. Pemerintah Amerika nggak akan beli aset digital atau altcoin apapun. Nah, digital asset stockpile hanya didapat dari sitaan. Nah, so market terbagi dua, antara mereka yang setuju kalau altcoin dimasukkan ke dalam strategic reserve dan ada yang nggak setuju. Karena menurut mereka sebaiknya hanya Bitcoin aja yang dimasukkan ke dalam reserve. Beberapa tokoh seperti bos Coinbase juga menyuarakan kalau sebaiknya hanya Bitcoin aja yang dimasukkan ke dalam reserve. Nah, market Bitcoin itu sangat dinamis dan 24 jam non-stop. Ada banyak FUD dan hoax di luar sana. Satu-satunya solusi adalah dengan bangun conviction dan punya komunitas yang tepat. Nah, di belajarbitcoin.com kita satu-satunya tempat belajar Bitcoin dari nol dengan Netflix documentary style. Kita juga ajarin gimana caranya agar kalian bisa utilize Bitcoin yang kalian punya untuk hasilin yield dan punya lebih banyak Bitcoin. Dan ini bukan staking. Kita juga terbitin jurnal daily. Kalian bisa baca teasernya di link yang ada di kolom deskripsi. Nah, buat teman-teman yang mau join bisa pakai kode Angga untuk dapat diskon khusus. Next, kenapa Donald Trump menerbitkan Executive Order?
Nah, Donald Trump dikenal sebagai orang yang menepati janji. Di dunia bisnis, kalau cocok dan komitmen yang nggak bisa dipegang, maka nggak akan bisa jadi pebisnis yang handal. Nah, ini adalah mindset yang dibawa oleh Donald Trump, dan sekarang kalau menurut saya nih, Amerika kayak dipimpin seperti perusahaan, alih-alih negara pada umumnya. By the way, ini adalah beberapa janji Donald Trump yang udah ditepatin. Membebaskan Ross Ulbricht, memecat Gary Gensler, membuat regulasi yang ramah kripto, membuat Bitcoin Strategic Reserve, menolak CBDC, membuat Amerika sebagai crypto capital yang masih on the way, dan next yang kita tunggu adalah menurunkan suku bunga. Di satu sisi, executive order ini menurut saya kayaknya agak urgent. Kenapa? Bukan karena harga Bitcoin yang lagi dump, tapi di bulan Desember kemarin, DOJ telah mendapatkan approval dari pengadilan untuk menjual 69.370 Bitcoin. Nah, executive order perlu segera diterbitin sebelum Bitcoinnya dijual karena dasar hukum dari pengadilan. Nah, selama ini Amerika sudah menjual sebanyak kurang lebih 195.000 Bitcoin dengan nilai 363 juta US dollar. Nah, kalau Amerika nggak jual Bitcoinnya, maka nilai hari ini mencapai 17 miliar US dollar. Jadi gimana cara Amerika beli Bitcoin tanpa uang? Nah, pada executive order Bitcoin Strategic Reserve, Donald Trump memberi kebebasan pada Menteri Perdagangan untuk dapetin Bitcoin tanpa harus membebani rakyat. Nah, executive order ini menurut saya memang dibuat senetral mungkin. Karena kalau enggak, bisa mendapatkan gugatan atau diblok karena dianggap enggak konstitusional. So that's why kalian nggak akan lihat ada program pembelian Bitcoin dari executive order. Karena bisa aja akan digugat di pengadilan. Jadi, sekarang dari mana Amerika akan mendapatkan Bitcoin tambahan? Nah, mungkin ini hanya ide-ide saya aja ya. Yang pertama, dari hasil sitaan pelanggar hukum. Yang kedua, dari revaluasi sertifikat emas yang disimpan di Fort Knox dan menerbitkan surat hutang baru atasnya. Konon katanya nilainya sekitar 800 miliar US dollar. Kemudian ada Golden Card yang bernilai 5 juta US dollar per visa untuk mereka yang mau jadi warga negara Amerika. Nah, juga ada pengetatan dari lembaga pemerintah melalui Doge, uangnya bisa dipakai ke sana. Kemudian dari menjual SDR. SDR atau Special Drawing Right ini adalah dalam tanda kutip mata uang yang diterbitkan IMF yang terdiri dari sekeranjang mata uang dunia. Per 31 Januari 2025, Amerika punya SDR sebesar 82.994 juta US dollar. Dan kalau menurut saya, untuk case yang ini not likely to happen, Amerika bakal jual SDR-nya untuk beli Bitcoin. Kemudian bisa juga mereka dengan mining atau arbitrase reserve lain dan dialihkan ke Bitcoin. Misalnya Amerika kan juga punya reserve berupa keju, helium, dan vaksin, dan masih banyak lagi. By the way, saya juga pernah buat video Bitcoin Strategic Reserve untuk Indonesia tanpa membebani APBN di video yang ini. Nah, tonton juga ya teman-teman. Anyway, kalau seandainya Kamala yang menang nih kemarin, malah XRP yang mungkin jadi Strategic Reserve, Amerika jadi pro CBDC dan Bitcoin di-ban. That's why saya bilang Ripple adalah kuda Trojan di industri ini. Kemudian ada hidden message nih di balik executive order Bitcoin. Executive order Bitcoin Strategic Reserve bukan dibuat untuk pump market. Ini menurut saya ya. Executive order ini lebih dipakai sebagai hidden message di level politik. Ini adalah pesan pada para politikus. Ini yang presiden mau, Bitcoin. Dukung Bitcoin sebagai strategic reserve di level state dan level federal. Dan mungkin mereka yang oppose dengan presiden bisa aja karirnya tamat. Karena ternyata Bitcoin Act 2024 atau RUU Bitcoin Strategic Reserve mandek di tengah jalan. Ada apa? Ini perkembangannya. Ingat, Bitcoin itu kepentingan banyak pihak, termasuk Donald Trump, Amerika, dan BlackRock. Nah, yang ditunggu adalah RUU Bitcoin Strategic Reserve di level federal yang bisa lolos. Tapi sepertinya RUU ini masih sulit mendapatkan dukungan dan juga co-sponsor. Nah, masalah lainnya, di Amerika, sebuah RUU yang udah diajukan ke Kongres tapi nggak disahkan, itu punya batas kadaluarsa. Maksimal 2 tahun atau dalam masa Kongres itu menjabat.
Jika RUU nggak disahkan dalam sesi itu, RUU otomatis dianggap expired dan harus diajukan kembali di sesi yang berikutnya. Nah, dengan adanya Bitcoin Strategic Reserve yang diterbitin oleh Trump melalui executive order, maka akan kasih boost pada RUU ini dan memberikan dukungan moral pada anggota Senat yang mau jadi sponsor ataupun co-sponsor. Nah, hingga 7 Maret 2025, Bitcoin Act 2024 masih merupakan RUU dari Kongres ke-118. RUU ini udah dirujuk ke Komite Perbankan Senat, tapi nggak menerima suara sebelum sesi berakhir, atau tepatnya di Januari 2025. Nah, masalahnya sekarang Kongres ke-118 itu udah berakhir. RUU-nya udah nggak aktif lagi kecuali diperkenalkan kembali ke Kongres yang baru, ke Kongres 119. Jadi, saat ini harusnya RUU Bitcoin harus diajukan ulang di Kongres ke-119. Tapi hingga video ini dibuat, RUU Bitcoin belum diajukan kembali ke Kongres. Nah, apa dampak Executive Order Bitcoin Strategic Reserve? Ada beberapa hal yang saya catat. Dengan adanya Executive Order pada Bitcoin Strategic Reserve, so game theory on. Yang pertama, negara lain akan notice Bitcoin. Yang kedua, world manager sekarang nggak punya alasan untuk menolak Bitcoin. Yang ketiga, institusi finansial juga nggak punya alasan mengatakan Bitcoin scam. Yang keempat, Amerika nggak akan jual Bitcoinnya, dan ini mengurangi tekanan jual. Yang kelima, Amerika punya chance untuk beli lebih banyak Bitcoin dengan berbagai cara kreatif. Dan pemerintahan Trump itu kreatif. Doge itu kreatif. Golden Pass itu kreatif. Tarif itu kreatif. Nah, yang keenam, ada chance approval Undang-Undang Strategic Bitcoin Reserve di level negara bagian. Dan saat ini ada puluhan RUU Strategic Bitcoin Reserve di level negara bagian. Yang ketujuh, kemungkinan ban Bitcoin di level negara bagian sekarang jadi 0. Yang kedelapan, Bitcoin Act 2024 punya chance besar untuk di-reintroduce dan punya urgency untuk dibahas di Kongres. So, what next? Nah, Bitcoin udah dianakmaskan, dikasih deregulasi, pemerintahan pro Bitcoin, dan punya strategic Bitcoin Reserve sendiri. Nah, saat ini kita cuma bisa menunggu strategi Sovereign Wealth Fund yang diketuai Howard Lutnick yang dikenal pro Bitcoin, menunggu Bitcoin Act di-reintroduce pada Kongres ke-119, dan menunggu Fed Fund Rate turun dan liquidity bertambah. Nah, seperti yang saya sampaikan di jurnal belajar Bitcoin di tanggal 6 Maret, jalannya udah mulus actually. Dulu kita punya Choke Point 2.0 dan pemerintah yang jahat dengan industri. Sekarang kita ada pemerintahan yang ramah dengan Bitcoin dan kripto, bahkan jadiin Bitcoin sebagai strategic reserve. Sayangnya, mobil secepat apapun perlu bensin. Tanpa bensin nggak akan jalan, meski jalannya sekarang udah mulus. Nah, di Bitcoin, bensin itu adalah liquidity. Liquidity bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari Fed Fund Rate, helicopter money, pemotongan RRR, credit easing, dan lain-lain. Nah, yang kita tunggu sekarang adalah liquidity ini. Jadi yang kita bisa lakukan sekarang, buy and hold, dan tunggu bensinnya penuh, baru gas lagi. So, tetap update di jurnal belajar Bitcoin teman-teman. Dan teman-teman yang mau join bisa pakai kode Angga untuk dapat diskon khusus.